Salam Nusantara warga Konoha sekalian, selamat datang kembali di channel Konoha. Kemarin lalu ada yang nyuruh saya bahas seputar agama Kristen. Lalu saya nanya, topik seperti apa yang lu pengen? Lalu yang nyuruh saya bahas tentang agama Kristen ini, teman saya ini, dia bilang, kenapa agama Kristen itu cenderung liberal? Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Menurut saya itu pertanyaan ini sangat-sangat menarik ya, dan sangat kompleks dan sensitif juga ya. Apa alasannya? Apa yang mendasarinya? Sebelum saya lanjut, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini, backsoundnya agak berisik ya, karena di sini udah mau hujan ya. Kalau saya perhatikan ya, di Konoha itu orang beranggapan bahwa orang yang liberal dalam beragama itu problematik atau bermasalah. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Padahal ya, kalau boleh jujur, justru di negara-negara yang mayoritas Kristen misalnya, seperti negara-negara Amerika, ya, Prancis, Jerman dan lain sebagainya, mereka itu kan masih beragama, yaitu beragama Kristen, tapi mereka itu sangat liberal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah mereka itu lebih jujur daripada negara Konoha? Enggak kan? Apa buktinya? Nggak ada tuh Konoha 10 besar negara paling jujur di dunia, nggak ada tuh Konoha. Jangan ngadi-ngadi. Kalau ada, kasih datanya. Nggak ada. Justru negara yang tidak beragama, yang tidak peduli dengan agama seperti Jepang itu lebih jujur. Di Jepang itu kalau kita ketinggalan barang ya, menurut penelitian di bandara misalnya, 90% barangnya pasti kembali. Tapi kalau di Konoha 90% barangnya tidak akan kembali. Jadi berbanding terbalik ya. Namun di Konoha itu orang yang sangat liberal itu sangat ditakuti, sangat ditakuti. Apa yang mereka takuti dari orang liberal? Yang mereka takuti itu adalah mereka takut orang-orang yang liberal ini akan merusak agama itu sendiri. Itu pikiran mereka. Padahal kalau boleh jujur, enggak tuh. Kalau di Prancis misalnya, di Jerman dan sebagainya, di Amerika misalnya, orang beragama ya sok aja mau beragama, nggak pernah di sana kejadian-kejadian seperti mempersekusi rumah ibadah orang lain, bubarin paksa dan lain sebagainya. Nggak ada tuh ya, nggak ada tuh ribut bawa-bawa agama, nggak ada tuh misalnya kaum pelangi di pondok pesantren, nggak ada tuh. Maksudnya di luar negeri nggak ada, tapi di Konoha kan banyak kan kaum pelangi di pondok pesantren. Jadi ini menurut saya itu semacam ketakutan ilusi ya, ilusi yang kita ciptakan sendiri, semacam ketakutan imajiner yang kita ciptakan sendiri. Padahal nggak juga tuh. Orang yang liberal dalam beragama justru lebih manusiawi menurut saya pribadi. Dan kebalikannya, justru orang yang terlalu berlebihan dalam beragama, terlalu fanatik dalam beragama, mereka yang biasanya mengkafir-kafirkan agama lain, menyesat-nyesatkan agama lain, biasanya seperti itu. Lalu bagaimana kita berprinsip bahwa orang yang liberal dalam beragama itu problematik, masalah? Ya kan? Toh juga surga juga masih dipertanyakan. Surga itu belum pasti. Ya, saya tidak mengatakan bahwa surga itu tidak ada, tapi belum pasti. Tuhan juga tidak bisa didefinisikan. Apa coba definisi Tuhan? Emang Tuhan bisa dibuktikan secara ilmiah? Bukan berarti saya mengatakan Tuhan itu tidak ada, tapi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan dan tidak bisa diilmiahkan. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, kalau agama itu tidak bisa didefinisikan dan Tuhan tidak bisa didefinisikan? Jadi ini kan problematik. Lalu dari mana mereka belajar? Dari mana mereka dapat prinsip bahwa orang yang liberal itu nggak boleh, orang yang liberal itu jahat, orang yang liberal itu masalah? Dari mana mereka belajar? Dari pemuka agamanya. Ya. Kenapa pemuka agamanya takut dengan kaum liberal? Karena apa? Karena orang yang liberal itu biasanya berpikir kritis. Mereka tidak akan menerima pendapat kalau pendapatnya itu tidak masuk akal. Dan pemuka agama di Konoha itu takut. Apa yang mereka takuti? Mereka takut kehilangan job. Karena mereka banyak hidup dari luar lingkup agama. Mereka bisa aja membodoh-bodohi melalui agama. Bisnis mereka di situ berkutat di dalam agama. Jadi agama ini
semacam industri bagi mereka pemuka agama. Nggak semuanya, tapi sebagiannya. Jadi kita jangan lugu-lugu amat ya melihat agama itu. Dari sudut pandang orang lain, ya, agama itu bisa aja jadi bisnis yang sangat besar, bisnis yang sangat gede. Apa itu bisnisnya? Ya banyak bisnis untuk pergi ke tanah suci. Ada banyak seperti itu ya. Mereka bergantung bisnis ini. Terus pakaian yang berbau agamis, ya. Terus bisnis seperti garam, ya, kuburan palsu dan lain sebagainya. Ada banyak bisnis di agama ini. Jadi kalian jangan lugu-lugu amat ya melihat agama ini. Itu yang mereka takuti. Kalau ada banyak orang yang liberal, maka biasanya mereka tidak terlalu berlebihan dalam beragama. Mereka biasa-biasa aja dalam beragama, sehingga pendapatan mereka berkurang. Itu yang mereka takuti. Sehingga setiap pidato, setiap khotbah mereka mengatakan, kaum liberal itu jahat, itu kafir, nggak boleh segala macam. Jadi ini semacam propaganda ya, propaganda menyesatkan. Dan naasnya warga Konoha tidak mau berpikir kritis. Kalau misalnya pemuka agama ngomong seperti itu, ya ikutin. Kalau ngomong A, ya A. Kalau mau ngomong B, ya B. Ikutin aja. Gak usah banyak protes. Cukup imani saja. Walaupun tidak masuk akal, imani saja. Begitu pemikiran-pemikiran pemuka agama di Konoha. Tapi di Konoha ya, bukan di Indonesia. Nggak ada urusan orang Indonesia ya. Nah, apa faktor yang mempengaruhi liberalisme dalam agama Kristen? Apa faktornya? Apa yang mempengaruhi ini? Salah satu alasan yang paling berpengaruh itu adalah pengaruh pencerahan. Jadi pencerahan pada Eropa sekitar abad ke-18 memiliki pengaruh besar terhadap agama Kristen dengan menekan pada rasionalisme dan individualisme. Seperti yang saya katakan tadi itu, rasionalisme. Orang-orang di sana itu diajak berpikir rasional. Orang-orang Eropa itu sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaannya dengan warga Konoha. Kapasitas otak sama aja, kemampuan berpikir sama aja. Bahkan lebih banyak warga Konoha yang lebih pintar kalau boleh jujur ya. Warga Konoha itu menghafal luar biasa. Menghafal sampai satu kitab suci juga bisa dihafal. Warga Konoha kan luar biasa itu daya ingatnya. Namun orang Eropa tidak seperti itu. Kelebihan mereka itu apa? Mereka bisa berpikir secara rasional dan tidak percaya hal-hal yang berbau logika, mistika. Karena orang-orang Eropa tidak percaya dengan yang berbau logika, mistika, mereka tidak terlalu peduli dengan agama. Karena mereka menganggap bahwa agama itu bagian daripada logika, mistika. Karena apa? Karena dalam agama itu Tuhan tidak bisa didefinisikan, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi kita harus mempercayainya. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Barat berpikir bahwa ini semacam menyembah logika mistika. Warga Konoha itu ya dianggap sebagai penyembah logika mistika. Jadi ini dua hal yang dua hal sudut pandang yang berbeda. Warga Konoha berpikir bahwa orang Barat itu menyembah sains, ya. Sementara orang Eropa berpikir bahwa warga Konoha itu menyembah logika mistika. Artinya menyembah sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana yang paling benar? Ya, kalau menurut saya pribadi ya, jangan telah bulat-bulat apa yang saya katakan. Lebih baik kita mempercayai sesuatu yang masuk akal daripada yang tidak masuk akal. Lebih baik kita percaya sesuatu yang ilmiah daripada sesuatu yang tidak ilmiah. Kalau kita sering mempercayai sesuatu yang tidak ilmiah, maka kita akan dibodoh-bodohi. Dan ini yang dimau oleh pemuka-pemuka agama di Konoha, biar mereka tidak kehilangan priuk makanan, ya, priuk mata pencaharian. Kemudian selanjutnya, apa yang mempengaruhi agama Kristen sangat-sangat liberal. Yang kedua itu pengaruh modernisme, ya. Modernisme pada abad ke-19 dan abad ke-20 memiliki pengaruh yang sangat-sangat besar dengan menekankan pada sains, teknologi, dan kemajuan. Terbukti Eropa sekarang ini maju. Dan berita baiknya, Kristen tidak menentang itu. Makanya Kristen itu ya
dikit-dikit ya dari dulu bertransformasi dari agama yang dogmatis menjadi agama yang saintifis. Itulah alasannya kenapa agama Kristen zaman sekarang ini lebih banyak membangun sekolah daripada membangun rumah ibadah. Kemudian apalagi pengaruh teknologi liberal ya. Teologi liberal pada abad ke-19 dan 20 memiliki pengaruh besar pada agama Kristen ya, dengan menekankan pada kebebasan individu, keadilan sosial, dan toleransi. Tapi di Konoha itu yang ada intoleransi terhadap agama lain, nggak ada keadilan sosial. Ya, pemuka agama di Konoha teriak-teriak anti maksiat, padahal mereka pelakunya. Di mana? Di sekolah-sekolah agama. Apa contoh liberalisme dalam agama Kristen? Contoh yang pertama itu adalah penerimaan kaum pelangi. Jadi orang-orang Eropa itu berpikir bahwa kaum pelangi itu adalah orang yang salah genetik, kelainan genetik. Jadi sama seperti kaum disabilitas yang mohon maaf tangan buntung misalnya dari lahir. Jadi ini kan kelainan genetik. Dan orang yang kelainan genetik itu tidak mungkin dimusuhi kan. Begitu cara pandang atau cara pikir daripada orang-orang yang ada di Eropa. Ya, mereka berpikir bahwa kaum disabilitas itu bukan menggigit, gak gigit. Mereka juga bayar pajak selagi mereka tidak mengganggu. Cuma bedanya di Konoha. Di Konoha juga banyak kok kaum pelangi. Kemarin saya berbahas tuh. Kaum pelangi. Bayangkan kaum pelangi ini ya, korbannya berapa? 20, bayangkan. 20 muridnya ya dimodusin, bayangkan coba. Di Konoha juga banyak seperti itu. Bahkan guru ngaji lagi. Ya. Kemarin saya udah bahas banyak tentang kasus-kasus seperti itu di Konoha, kasus kaum pelangi. Jadi kita itu sebenarnya bangsa yang munafik. Kita teriak-teriak, "Oh, itu di Eropa kaum pelangi dilegalkan." Di Konoha juga banyak. Guru ngaji lagi coba. Munafik tahu kita itu sebenarnya. Sok suci, munafik. Bedanya di Eropa mereka dewasa. Kaum pelangi di sana dewasa. Di Konoha ngumpet-ngumpet. Mereka ngumpet-ngumpet pada apa? Pada agama. Mereka ngumpet-ngumpet pada simbolis-simbolis agama. Mereka menggunakan topeng agama ya untuk melancar aksinya. Itu kan lebih berbahaya daripada terus terang ya. Kalau di Eropa kan terus terang, mereka belak-belakan aja. Namanya orang kelainan gimana? Masa kita harus musuhi? Saya juga nggak suka dengan kaum pelangi ini, tapi ya mereka ini karena kelainan ya, kelainan genetik, mau gimana lagi, masa kita musuhin? Mereka ini kan nggak gigit sebenarnya. Kemudian apalagi penggunaan atau pengakuan hak-hak perempuan. Ya, beberapa dominasi Kristen seperti gereja Baptis, gereja Pentakosta dan sebagainya, mereka melegalkan pendeta wanita. Ya, di Konoha juga ada sebenarnya. Cuman pada faktanya di Konoha itu tidak seperti di Eropa ya. Tidak hanya wacana-wacana. Kalau di Konoha kan wacana-wacana, cuma simbol-simbol doang. Ya, pada faktanya nggak seperti itu. Di Konoha itu ya kita mengatakan kita menghargai perempuan, padahal pada faktanya perempuan dijadikan hanya ya pelampiasan kesaknean. Ya. Di Konoha seperti itu. Kalau boleh jujur ya, pada faktanya seperti itu di Konoha. Hanya di Konoha, bukan di Indonesia. Saya nggak urusan dengan orang Indonesia ya. Kemudian ada beberapa argumentasi yang mendukung liberalisme dalam beragama, seperti dalam agama Kristen misalnya. Yang pertama itu penghormatan terhadap kebebasan individu ya. Liberal dalam beragama atau menghormati kebebasan individu. Jadi liberal yang benar itu ya versi Amerika. Di sana itu banyak banget yang namanya agama. Kenapa mereka membebaskan banyak agama? Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa beragama itu ya bebas-bebas aja. Ada demokrasi dalam beragama. Selagi agama itu tidak mengganggu, selagi agama itu tidak mempersekusi agama lain, selagi agama itu tidak membubarkan paksa agama lain, ya bebas-bebas aja, sah-sah aja. Nggak jadi masalah di Amerika sana. Bahkan mereka tidak membatasi. Kalau mereka bikin agama baru juga sah-sah aja. Kenapa mereka sebegitu liberalnya? Karena mereka berpikir bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan, Tuhan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, agama juga tidak masuk akal. Agama itu ciptaan manusia. Mereka punya pola pikir seperti itu, sehingga mereka membebaskan. Apa salahnya
Orang bikin agama baru, apa salahnya orang bikin nabi baru? Jadi orang-orang Amerika berpikir seperti itu ya, berpikir sangat-sangat modern ya. Kemudian apalagi pengakuan terhadap keragaman ya. Liberal dalam beragama mengakui keragaman ya, harus seperti itu. Nggak dibatasi, kalau di Konoha kan dibatasi ya, cukup segini aja ya. Bagaimana mungkin negara bisa membatasi umatnya untuk, atau masyarakatnya untuk, kamu harus beragama ini ya, kamu cuma ini doang? Nggak mungkin. Masa negara menentukan kita masuk surga atau tidak? Nggak ada. Negara itu nggak boleh ngurusin kita masuk surga atau tidak, nggak boleh. Ini ranah privat, agama itu ranah privat. Harusnya negara nggak boleh mengurusin masalah ranah privat, ranah pribadi negaranya. Nggak bisa. Kemudian sebenarnya di Eropa juga pernah ada pertentangan antara kaum ortodoks dalam beragama dan kaum liberal ya. Jadi ini ada semacam perbedaan interpretasi dalam beragama ya. Karena dianggap bahwa kalau orang beragama itu liberal, kehilangan identitas ya. Jadi ada orang yang berpikir seperti itu, tapi pada hakikatnya sama aja. Orang kalau sakne aja, kalau jahat aja, mau dikasih agama mau nggak ada intinya, nggak ada hubungannya, nggak ada pengaruhnya ya. Mau dikasih agama mau nggak, kalau jahat aja, nggak ada hubungannya. Bahkan ada orang yang jahat masuk ke agama tertentu, dia menggunakan agama itu sendiri, memanfaatkan agama itu sendiri untuk topengnya ya. Ada banyak seperti di Konoha, dan saya melihat di Konoha juga seperti itu ya. Agama Kristen di Konoha itu nggak semuanya, tapi ya dalam berpikir juga mereka sangat liberal berpikir. Saya melihat di pelosok juga seperti itu. Mereka berpikir ya, beragama pribadi masing-masing. Lu jangan sok suci dalam beragama, lu aja belum masuk surga. Jadi orang-orang Kristen di Konoha berpikir seperti itu. Lu jangan ini deh, jangan sok-sokan jadi pemuka agama, lu aja belum masuk surga. Sok suci lu. Jadi pemikiran seperti ini di Konoha itu ada. Liberal dalam beragama, yaitu agama Kristen di Konoha sebagian, tapi ya nggak semuanya ya. Ada juga yang kadrun ya, kadrunnya. Kadrun versi Kristen tuh banyak, menganggap bahwa gerejanya yang paling benar, ajarannya yang paling benar. Ada banyak juga ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.